Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali lagi bersama saya Suryo Koco Suryo Putra dalam Kepoin Desa. Kepoin Desa hari ini kita nggak ada tamu spesial karena semua yang berkenan masuk ke sini adalah orang-orang spesial. Jadi saya undang banyak teman untuk bisa bergabung di sini, dan semua yang bergabung di sini buat kita adalah tamu-tamu spesial. Kenapa tamu-tamu spesial? Karena hari ini kita akan membedah atau curah pendapat atau mengundang teman-teman kerabat desa seluruh Indonesia dan juga para hebat yang ada di kota-kota untuk bisa berbagi cerita tentang koperasi. Jadi kita ngerumpi koperasi. Kita akan ngerumpi koperasi, kita akan mencerita atau memberikan pandangan tentang koperasi. Yang hari ini menariknya adalah koperasi ini gerakan ekonomi, gerakan politik, atau gerakan apa gitu kan? Karena baru saja kemarin ada musyawarah teman-teman gerakan koperasi, kemudian sayup-sayup terdengar ada 2 kepengurusan dan seterusnya. Ini menarik gitu kan. Koperasi yang harapannya adalah satu semangat membantu diri sendiri bersama-sama, itu ternyata juga harus kemudian saling berebut peran dan seterusnya. Ingat saya dengan salah satu cerita bahwa pendiri bangsa ini pun dulu pada saat menyepakati Bung Karno sebagai presiden itu tidak pernah dalam konteks Bung Karno menawarkan diri, tetapi kemudian yang lain menganggap Bung Karno yang paling pantas, umpamanya seperti itu. Artinya memilih pemimpin justru tidak kemudian harus menyodorkan diri, tapi kemudian dari para pihak itu yang kemudian mempercayakan. Nah, koperasi tanggal 12 besok, Hari Koperasi Nasional. Kemarin kita sudah mencoba membedah Hari Palapa. Tanggal 12 besok Hari Koperasi Nasional, alhamdulillah kami berencana TV Desa mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu akan live seharian ngomongin koperasi. Dan beberapa tokoh atau beberapa orang sudah memberikan pendapatnya atau pandangannya tentang koperasi, sudah di typing, nanti kita akan tayangkan. Hari ini, pagi ini, kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat karena besok nggak bisa ikut kemudian typing, bisa juga melalui media ini kita langsung rekam untuk kemudian nanti akan diedit oleh teman-teman kru. Nah, yang kemudian kami perlu sampaikan adalah kenapa tuh dari jam 7 sampai jam 3, karena Hari Koperasi 2020 itu genap 73 tahun. Kemudian apa saja yang ada di situ? Yang ada di situ rencana insya Allah teman-teman dari Infinite 88 itu dari jam 1 sampai jam 3 itu akan membuat gelaran acara tentang koperasi, dan secara khusus informasi kami sudah dapatkan bahwa sudah ada konfirmasi Menteri Koperasi akan hadir, jadi akan hadir mengisi acara, mengisi acara dari teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman nanti bisa bergabung, kerabat desa bisa bergabung untuk mengikuti perkembangan terakhir, ada apa dengan koperasi kita. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung di sini, ada Mas Mukoam. Selamat pagi Mas Mukoam, ada Mas Wahyu. Mas Wahyu yang rencana besok jam 10 sampai jam 11 hari Minggu akan mencoba menginisiasi satu segmen tentang milenial berkoperasi. Jadi idenya kayak apa, karena kebetulan Mas Wahyunya sudah gabung, saya sapa dulu. Mas Wahyu, apa kabar? Baik, selamat pagi Mas Suryo.
Kabar Pagi. baik, ketemu lagi di TV Desa. Iya, Kemarin memang. saya nyelonong di acara satelit yang Hmm, sekarang diundang lagi nih, masalah anak-anak milenial. harus harus selalu ikut karena harus selalu memberikan edukasi tentang desa. Mas Mukoam Sugeng Enjang, selamat pagi, sudah bergabung. Terima kasih sekali Mas Mukoam. Mas Wahyu, idenya apa nih jam 10 jam 11 hari Minggu besok? Ya, jadi kenapa saya beride membawa generasi milenial ini ke dalam koperasi? Karena menurut saya memang koperasi ini sangat potensial dan karena saya juga dalam 5 tahun terakhir ini banyak berkecimpung dan berhadapan dengan generasi milenial ini, terutama dalam hal mereka bukan mengedukasi, saya mendampingi beberapa startup untuk naik ke level berikutnya gitu ya, next level of startup. Jadi mulai dari ya proses yang mereka pendanaan awal sampai dengan startup yang mulai mendapatkan pendanaan di seri A dan seterusnya. Jadi sangat menarik menurut saya kalau misalnya startup yang sejenis ini kan sebenarnya hampir sama dengan misi koperasi zaman dahulu. Seingat saya tidak terlalu ahli dalam koperasi. Cuman satu hal yang saya ingat bahwa koperasi itu dibentuk atas usaha bersama oleh sekelompok perorangan atau badan yang mempunyai usaha yang sama. Nah, usaha yang sama ini kemudian akan mempermudah dalam mendapatkan dana maupun dana untuk modal maupun pasar. Nah, prinsip ini sebenarnya ini yang sekarang banyak sekali dilakukan oleh startup-startup, terutama dalam masa pandemik. Karena seperti kita ketahui bahwa banyak sekali startup yang kemudian freeze, bahkan gulung tikar dan berhenti. Kita ketahui seperti bahkan yang sudah besar seperti Traveloka pun kena dampaknya. Kemudian yang kemarin tempat tutup itu Oyo ya kalau tidak salah. Itu kan semua berasal dari startup. Tidak ada yang bisa memprediksi kenapa mereka bisa tutup atau tidak berlanjut ataupun freeze. Tapi banyak pula startup yang bisa struggling, bisa menghadapi dengan walaupun berat, tapi mereka kemudian mencari inovasi-inovasi baru dengan cara berkolaborasi. Nah, titik waktu kolaborasi inilah sebenarnya yang terjadi adalah kooperatif di antara startup tadi. Nah, inilah yang disebut kooperasi sebenarnya ya. Hanya mungkin cara pandang, cara mengelola dan cara berorganisasi itu mungkin tidak sesuai atau belum sesuai dengan kaidah-kaidah kooperasi yang dulu dibuat oleh pendahulu-pendahulunya. Namun menurut saya hal itu bukan sebuah pelanggaran ya terhadap kaidah-kaidah tersebut. Justru yang mesti kita sikapi adalah bahwa cara mereka berorganisasi, cara mereka berkolaborasi untuk kemudian menjadi sebuah kooperasi dengan bentuk baru itu yang menurut saya harus diterjemahkan ke dalam sebuah wadah digitalisasi koperasi yang baru gitu. Itu Mas Koso, menurut saya seperti itu. Saya terus terang pengen mendengar dari sisi para ahli koperasi ini bagaimana menyikapi fenomena yang sedang terjadi. Apakah ini bisa digolongkan ke dalam tadi
bentuk koperasi itu, atau ya udahlah itu adalah kolaborasi antar usaha saja, jangan disebut koperasi. Itu yang pengen saya dengar sebenarnya dari para ahli koperasi. Maka besok kalau kita angkat tema itu, mungkin akan ada banyak insight-insight lain. Gitu Mas Koco. Ya, jadi menarik sebenarnya ketika kita bicara koperasi hari ini, saya sempat mendapat, saya coba buka dulu. Jadi ada sesuatu yang menarik menurut saya adalah ketika bicara aplikasi-aplikasi yang sekarang berkembang, dengan taruh kata nih kita sebut ada Tokopedia, ada Bukalapak, kemudian ada Shopee, ada yang marketplace yang seperti itu yang kemudian mendapatkan apresiasi investor dan seterusnya. Gojek. Saya kepikiran sebenarnya kan hal yang seperti itu adalah prinsip koperasi yang sedang dijalankan ketika tokonya punya sendiri, motornya punya sendiri, driver itu menjadi member dari Gojek gitu kan, artinya dia jadi member aplikasi. Tapi member-member itu kan tidak memiliki perusahaan kan gitu. Nah, kalau kemudian prinsip dasarnya sudah berjalan seperti itu, seperti kita lihat Kosti ini udah hilang, nggak ada cerita kan gitu, koperasi supir taksi. Tapi ada juga perusahaan taksi yang kemudian menurut saya menerapkan prinsip koperasi ketika kepemilikan mobil itu orang kemudian membayar dalam jumlah tertentu yang istilah mereka adalah uang mukanya, kemudian nanti setiap hari dia harus setor berapa, kemudian ada bagian dari setoran itu yang dialokasikan untuk biaya pemeliharaan, kemudian penggunaan izin dan seterusnya, maka pada tahun keberapa mobil itu jadi milik dari si driver dan seterusnya. Itu mestinya prinsip koperasi ya, Om Wahyu ya, kira-kira ya? Iya, betul sekali Mas Koco. Menurut saya itu salah satu prinsip dasar koperasi ya. Cuma ya itu tadi dalam mengelola koperasi yang baru ini atau usaha yang baru ini mungkin perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar dari sebuah ilmu koperasi gitu ya. Namun tentunya harus ada pemutakhiran gitu ya, karena kita harus mau nggak mau memang harus mengikuti perkembangan zaman. Saya ambil contoh saja gini Mas Koco, kalau saya lebih berpikir lebih besar lagi, fenomena startup yang dimulai 10 atau bahkan 15 tahun yang lalu itu kan kemudian menelurkan atau melahirkan startup ribuan bahkan jutaan di seluruh dunia gitu ya. Kalau kita ambil contoh saja mungkin di Jakarta saja ya. Di Jakarta mungkin ada ribuan startup yang mungkin juga di antara startup tadi mempunyai usaha yang sejenis. Contohnya saja yang paling fenomenal itu kan salah satunya tentang fintech. Fintech itu kan banyak sekali, ada gandeng tangan, ada Coinworks, ada uang ini, uang itu gitu. Itu banyak sekali dan mereka pada prakteknya mereka istilahnya bakar uang dulu ya di depan. Nah, sebenarnya kalau misalnya tadi usaha-usaha yang sejenis tadi mau berkolaborasi kemudian membentuk sebuah koperasi, mereka masih tetap bisa jalan dengan platformnya masing-masing, tapi kemudian mereka bisa bersatu secara kooperasi tadi dalam mengakses pasar, kemudian dalam mengakses pendonor atau fundingnya. Saya kira itu akan jauh lebih besar, lebih masif, dan pengelolaan masing-masing startup juga bisa diserahkan ke masing-masing marketing para startup tadi. Jadi persaingan tetap ada, tapi kolaborasi dan kerjasama juga ada. Nah ini
koperasi-koperasi yang prinsip-prinsip koperasi seperti inilah yang kemudian harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip koperasi yang dulu awalnya dibuat gitu ya. Saya terus terang pengen sekali itu melihat kosti yang baru, kemudian yang koperasi-koperasi besar yang dulu Mas. Sekarang kan sudah nggak ada kabarnya nih. Dan satu hal yang menurut saya perlu digaungkan saat ini bahwa mungkin karena hilangnya koperasi-koperasi besar itu menjadikan anak-anak milenial skeptis terhadap prinsip-prinsip koperasi itu, atau mungkin perlu pembelajaran yang lebih baru, atau itu tadi pemutakhiran prinsip-prinsip gitu ya. Secara prinsip ada, tapi pelaksanaan dari prinsip-prinsip koperasinya itu. Menurut saya itu Mas Koto. Ya, yang menarik juga sebenarnya adalah isu yang terakhir ini, bukan isu lah, informasi yang terakhir ini. Aku nggak ngerti Om Wahyu sempat mengikuti apa enggak gitu kan. Bukopin sudah dijual atau sudah ada pemilik dari pemilik baru lah, ada investor baru yang kemudian cukup dominan di Bukopin. Sementara Bukopin itu kalau nggak salah kan ada di dalamnya disebut itu kan, kalau kita dulu itu masih ingat Bukopin itu kan banknya koperasi, Bank Koperasi Indonesia kan nggak, kalau nggak salah kan kayak gitu. Posisinya ada lumayan besar itu saham dari Bulog, sekitar mungkin 25% kan gitu. Terus hari ini sudah beralih ada Bank Kokmin yang menguasai 22%, sehingga koperasi Bulog ini atau Kopelindo ini cuma 12,4%. Ini kan artinya menyedihkan juga gitu ya. Nama bank yang basisnya koperasi ternyata pemiliknya juga bukan koperasi. Padahal kalau dari data pemerintah ada 123.000 koperasi di seluruh Indonesia itu yang didaftar sebagai koperasi yang aktif. Ya kan, kemudian ada unit yang sudah mendapatkan nomor induk koperasi itu sampai 35.000. Saya membayangkan kalau yang 35.000 yang dapat nomor induk koperasi ini kan pasti koperasi-koperasi yang gede gitu kan. Kalau kemudian mereka bareng-bareng mengambil sahamnya Bukopin itu kan bukan sesuatu yang sulit. Jadi menyedihkan koperasi kita hari ini. Gitu kira-kira, Om Bayu. Ya, kalau menurut pandangan saya dari kasus Bukopin, saya nggak tahu jelasnya seperti apa karena itu masih diinvestigasi juga. Saya sambil pengen nunggu statementnya Mas Mukawam ini ahli pakar koperasi juga dan kemudian paham ekonomi makro gitu kan, paham politik juga gitu kan. Cerita tentang Bukopin kan menarik ini. Ayo ya. Mas Bayu sambil nunggu Mas Mukawam. Ya, kalau menurut saya kejadian di Bukopin itu kan pelanggaran biasa terhadap sebuah korporasi gitu ya. Saya tidak tahu kejadian persisnya, tapi dari rumor sana sini kan memang ada pelanggaran dalam bidang penggantian kartu kredit atau pertamanya gitu ya. Tapi saya nggak akan masuk ke situ. Saya akan coba menanggapi masalah Bukopin itu. Ya itu tadi Mas. Menurut saya karena prinsip-prinsip dasar koperasi itu banyak kemudian berubah. Nah perubahan inilah yang menurut saya harus masih dalam koridor prinsip
awal dari sebuah korporasi, bagaimana membentuk koperasi, bagaimana menjalankan koperasi dan mengelola koperasi. Itu yang memang harus dimutakhirkan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan pasar, mengikuti perkembangan pelaku. Nah, ini yang kita kan generasi tahun sekian sampai generasi yang milenial ini kan harus ada perubahan. Itu perubahan-perubahan itu yang saya kira belum ada, menurut saya belum ada. Itu sih Mas Koco. Jadi artinya masih frame-frame yang belum digital gitu ya, cara berpikirnya ya. Jadi kalau digitalisasi itu kan menurut saya hanyalah sebuah tools gitu ya, hanya tools tapi lebih dalam pengelolaannya, dalam ini mungkin yang harus dimutakhirkan di situ. Kalau harus digital atau apa itu hanyalah sebuah tool yang akan mengikuti koridor-koridor prinsip yang tadi, yang kemudian bisa dimutakhirkan tadi. Itu menurut pandangan saya. Mungkin ada teman lain nih yang punya. Ada yang menarik loh Om Wahyu. Ketika bicara tadi, kalau mengutip apa yang disampaikan Om Wahyu, bahwa digital itu hanya sebagai tool kan gitu. Digital itu hanya sebagai tool, tetapi saya juga sempat mendapatkan informasi bahwa kalau digital ini hanya sebagai tool, mestinya kan pemangku kebijakan koperasi akan memanfaatkan tool ini sebaik-baiknya untuk mengembangkan koperasi. Betul nggak? Nah, yang menarik adalah saya sempat mendengar kabar bahwa ada teman-teman yang masuk dalam wilayah pengambil kebijakan tentang koperasi ini agak keberatan dengan koperasi digital. Kira-kira apa ya Mas Wahyu, kira-kira menurut pandangan Om Wahyu yang melihat digital sebagai tool itu, kalau ada yang kemudian keberatan dengan tool itu, what happen gitu ya? Nah itu kan generation gap Mas. Ada gap di generasi cara berpikir Mas. Jadi saya yakin bahwa ini Mas, generasi zaman kita aja, kalau mungkin kalau saya baru sehari 2 hari bergabung dengan para milenial ini akan bingung. Ini sebenarnya anak ini maunya apa gitu kan? Anak-anak ini kecil ini maunya apa? Taunya mereka apa sih gitu kan? Kok sudah bisa begini bisa gitu. Tapi kalau kita dalamin sebenarnya apa yang mereka lakukan itu hasil dari pembelajaran generasi-generasi sebelumnya. Mereka berusaha memperbaiki, berusaha memutakhirkan sesuatu gitu kan, dan mempermudah pada intinya gitu kan. Mempermudah, mempersingkat, memotong distribusi dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau ada generasi yang masih keberatan dalam hal digitalisasi, menurut saya mungkin belum mendalami apa itu digital dan maknanya apa gitu kan, fungsinya apa. Tapi kalau kemudian sudah mulai bersinggungan dengan digital, saya kira hidup itu akan lebih mudah. Kita tidak pernah membayangkan waktu kita mungkin SMP, SMA gitu ya, tidak pernah akan membayangkan bahwa dengan sebuah gadget yang ada di tangan kita bisa mendatangkan makanan yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat kita. Itu satu kan dia. Yang kedua, saya mengalami satu stage yang benar-benar sampai sekarang tidak pernah terlupakan. Ketika saya membawa telepon seluler pertama kali pulang ke rumah dan minta tolong dibukakan karena bel pagar itu mati. Jadi saya telepon ke rumah dari depan rumah. Saya bilang bahwa saya ada di depan rumah. Tidak ada satu orang pun saat itu yang percaya bahwa saya ada di depan rumah. Karena mana mungkin
orang bisa telepon dari depan rumah gitu kan. Karena waktu itu masih dalam bentuk kabel. Nah, inilah Mas, hal-hal kecil seperti ini yang berlangsung terlalu cepat, yang mungkin teman-teman yang tadi yang belum bisa memaknai digital tadi, kemudian tidak setuju dengan apa itu digitalisasi itu dijadikan sebagai tools. Saya kira gitu Mas Koco. Ini ada masih generasi kolonial kali ya. Harus didatangi, minta tanda tangan, orangnya datang sambil mundur-mundur gitu ya. jadi ketika ke agenda yang sudah milenial kayak gini, jadi merasa bahwa aku punya otoritas tapi kurang terhormat, mungkin kayak gitu juga ya. Udah gabung Mas Aji Martono, Mas Aji, kalau sudah bisa ikut nimbrung, terima kasih sekali. Kita lagi ngobrolin tentang ngerumpi tentang koperasi. Kita rencana tanggal 12 membuat acara sehari bicara koperasi di TV Desa. Mas Aji mungkin ada pandangan-pandangan tentang koperasi hari ini, dan mungkin juga Bank Umum Koperasi Indonesia akhirnya tidak juga dimiliki oleh koperasi. ini menarik juga, ini yang terbaru. Moga Mas Aji diberikan pencerahannya. Matur suwun Mas Koco. Ini cukup bagus ya. Ada ending nanti tanggal 12 memang kita hari koperasi. Sebelumnya saya minta maaf karena terlambat lagi saya ikuti materi ini karena saya persiapan untuk tapping di TVRI sehubungan dengan Hari Koperasi dengan Dekopin untuk perayaan nanti jam 2 itu udah harus tapping di TVRI. Nah, kalau kita melihat memang hal ini memang menjadi satu fenomena yang menarik ya, di mana koperasi saat ini sedang dirudung juga seperti halnya industri keuangan yang lainnya, walaupun sisi koperasi ini di luar daripada sektor keuangan. 7 LJK itu tidak termasuk koperasi. Koperasi masuknya benar-benar di ada departemennya sendiri, Departemen Koperasi dan UMKM. Jadi tidak merujuk ke Departemen Keuangan. Namun apa yang terjadi saat ini yang sangat mencemaskan kita juga setelah koperasi dibuat sedemikian rupa untuk melakukan transaksi atau mengumpulkan dana-dana masyarakat atau dana pihak ketiga dan digunakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi itu sendiri yang sudah terjadi saat ini, seperti koperasi Hanson yang kita nggak tahu akhirnya dananya gimana, terus yang dulu mungkin koperasi Langit Biru dan sekarang koperasi Indosuria. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Tapi satu sisi banyak koperasi-koperasi juga yang memang terdaftar dan melakukan aktivitas perkoperasian di Indonesia ini yang sesuai dengan kaidah dan mekanisme dari koperasi itu sendiri. Seperti halnya yang di Tangerang, asetnya itu sangat luar biasa hingga di atas 5 triliun, termasuk yang di Jawa Timur, itu hampir 13 triliun, dan banyak. Belum lagi bagaimana Ikopontren terus memberikan literasi perkoperasian ke koperasi-koperasi pondok pesantren, sehingga bagaimana akhirnya koperasi ini juga benar-benar bisa menjadi salah satu sokok guru perekonomian. Nah, ngelihat fenomena ini semua, mungkin kita ngelihat dulu di Orde Baru, memang dengan susah payah melalui Bulog, Badan Usaha Milik Logistik yang sudah diceritakan Mas Surya Koco, membuat yang namanya Bank Umum Koperasi. Dan kepemilikannya ini adalah ada input dan lain sebagainya masuk di dalam pemegang saham. Tapi kenyataannya setelah akhirnya Bukopin ini menjadi bukan bank khusus koperasi, tepat menjadi bank komersial dan akhirnya melakukan TBK, ini yang terjadi setelah beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga ada investor asing yang masuk dalam hal ini Kokbin Korea, yaitu salah satu bank terbesar di Korea, yang membeli atau mengambil saham-saham dari Bukopin. Nah,
saat ini memang sedang berjalan dan BRI, Bank Rakyat Indonesia maupun BNI saat ini menjadi asistensi untuk penyederaan untuk ini Bukopin, penyegeraan take over-nya Bukopin. Ini yang akhirnya sekarang orang banyak teriak bagaimana rasa nasionalisme itu timbul dari sisi koperasi dan lain sebagainya. Tapi tadi pertanyaan yang menarik dari Mas Wahyu, kira-kira bagaimana sih kalau Bukopin ini udah nggak ada ya? Sekarang kita udah, karena ini kepemilikan dan itu salah satu daripada definisi saham adalah investasi jangka panjang dan resiko daripada satu perusahaan terbuka apabila ada yang melakukan take over dengan melakukan pembelian saham melalui penerbitan efek terlebih dahulu atau right issue, ini bisa menambah jumlah kepemilikan sehingga saham-saham retail yang dimiliki koperasi ini akan terdilusi dengan sendirinya. Apa yang harus dilakukan? Apakah pihak koperasi-koperasi di Indonesia dalam hal ini Dekopin juga tidak bisa membuat atau membeli bank itu semua? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, tapi satu sisi yang sudah terjadi ya biarin, tapi kita harus buat mindset atau mainstream baru, garis-garis besar haluan perkoperasian di industri perbankan. Karena biar bagaimana simbiosis mutualisme antara perbankan dan koperasi ini harus nyambung. Apa yang terjadi di Kospin Jasa yang sebelumnya hanya ada di Pekalongan dan sekarang menjadi 100 besar koperasi terbesar di dunia untuk simpan pinjam, ini yang juga harus bersinergi dengan pihak perbankan karena dana pihak ketiga yang ditaruh di koperasi tersebut tetap harus dikelola dan ditaruh dananya tersebut di pihak perbankan. Ini yang jadi sangat-sangat mungkin apabila koperasi yang ada di Indonesia bersinergi semua melalui Dekopin PP, pimpinan paripurna Dekopin maupun Dekopinwil di wilayah ini mau bersinergi untuk memajukan koperasi Indonesia, sangat-sangat mungkin bahwa kita juga akan benar-benar bisa memiliki bank kembali yang benar-benar murni keperuntukannya adalah untuk memajukan industri perkoperasian di Indonesia. Itu yang dinendan satu sisi. Artinya lebih dominan pada goodwill ya Mas ya? Ya, betul. Goodwill para shareholder dari gerakan koperasi itu sendiri untuk kemudian bagaimana memposisikan koperasi dalam percaturan bisnis gitu kan kira-kira. Ya, betul. Dalam diskusi-diskusi kita juga pembahasan ini ya karena miris pembahasannya sehingga akhirnya juga lari emang bagaimana kita sebagai insan-insan koperasi pada akhirnya juga bisa memiliki yang namanya bank sendiri. Itu yang diinin karena terlalu rumit juga saat ini industri keuangan di Indonesia emang sedang dirudung satu masalah dan sambung menyambung ditambah dengan COVID-19 ini yang menjadi PR besar gitu, termasuk mengenai digitalisasi perkoperasian. Bagaimana dan ini juga kan benang merahnya harus diselaraskan. Jangan sampai akhirnya gadget yang ada untuk memudahkan orang berkoperasi malahan akhirnya menjadi satu blunder. Ini karena kalau masih kecil nggak terasa, tapi pas udah besar itu yang biasanya menjadikan blunder. Kejadian koperasi langit biru waktu kecil sih aman-aman saja, tapi setelah besar ya blunder. Koperasi yang 2-3 tahun yang lalu yang ada di Depok juga demikian, waktu kecil orang nyaman-nyaman aja sehingga akhirnya kayak multi level marketing yang awal-awal lah yang diuntungkan, tapi akhirnya setelah membesar kepengurusan koperasi itu bubar dengan sendirinya dan akhirnya lenyap membawa nasabah-nasabah koperasi. Dan perlu diingat nasabah-nasabah yang terkena di sini adalah rakyat. Itu yang diinginkan karena koperasi keperuntukannya itu memang untuk middle low, untuk rakyat bawah. Bagaimana tadinya koperasi ini prosesnya adalah dari, oleh, dan untuk kita semua. Sehingga pola pengelolaan koperasi inilah yang harus bagaimana bisa disejajarkan. Walaupun sekarang udah era digitalisasi, tetap saya bilang, saya dalam rapat-rapat Dekopin juga minta bahwa literasi koperasi tetap harus terus digelorakan. Pembelajaran perkoperasian di tingkat sekolah
mungkin sejak sekolah dasar, bukan sekolah di tingkat sekolah SMA, ekop itu, ekonomi koperasi. Tapi udah mungkin dari sejak sekolah dasar, jadi sejak dini mereka udah dikasih tahu bahwa koperasi ini adalah salah satu soko guru perekonomian suatu negara. Karena kita melihat yang bisa menyelamatkan itu sebenarnya adalah UMKM. Tapi pas masa COVID saat ini, beda dengan 98, 2008, masa krisis. Kalau yang saat ini, nah ini rata-rata adalah anggota koperasi dan mereka terasa dampaknya. Kalau koperasi tidak bisa berperan, bahkan akhirnya dananya dipakai untuk sesuatu yang bukan sesuai dengan tujuan dari perkoperasian itu sendiri, ya kemungkinan keambrukan dari ekonomi itu sendiri bisa lebih cepat. Nah ini yang harus dicegah, kita harus sama-sama sebagai insan koperasi untuk membangun kembali, menata kembali perkoperasian di Indonesia. Mas Haji, Yes. tadi Mas Haji sempat menyampaikan ada rencana agenda untuk di Kopin. Kemudian cerita tentang bagaimana koperasi-koperasi yang kemudian anggotanya menjadi korban, langit biru kah, apakah yang tadi disebutkan dan seterusnya. Padahal nggak pakai padahal nih. Menurut saya peran Dekopin kan salah satunya itu, peran Dekopin sebagai wadah organisasi gerakan koperasi, salah satunya kan ketika ada koperasi yang mungkin quote-unquote ada potensi bermasalah atau ada sesuatu yang kayaknya ini akan ada potensi untuk masyarakat kena dampak karena menjadi anggota, tergiur dengan janji-janji bunga yang tinggi dan seterusnya, yang dalam tanda petik itu sesuatu yang tidak rasional. Dulu pernah juga ada yang untuk penggemukan sapi atau apa dan seterusnya. Ketika kemudian itu terdeteksi dari media dan seterusnya, Dekopin mestinya lebih proaktif untuk kemudian melakukan evaluasi atau melakukan pembinaan atau setidaknya memastikan bahwa oke, ini recommended, oh ini Anda harus hati-hati dan seterusnya. Apa kabar sebenarnya di Kopin kita ini, Mas? Ya benar ya. Cuma satu sisi, Mas Koco, posisi Dekopin ini hanya menjadikan satu wadah bagi seluruh koperasi-koperasi yang ada di Indonesia melalui satu bagian organisasi. Sebenarnya kalau misalnya dan wadah ini menempatkan orang-orang atau insan-insan koperasi Indonesia. Sebenarnya memang akhirnya bisa menjadi membentuk satu produk regulasi dan kebijakan-kebijakan apabila ada koperasi-koperasi yang mulai nakal. Tapi yang perlu diingat, Mas Koco, kejadian-kejadian ini biasanya mereka itu bukan anggota. Jadi akhirnya deteksinya. Nah, ini yang harus diinikan bagaimana perizinan koperasi dan lain sebagainya, tapi terutama kan, apabila Mas Haji, yang sorry, aku potong, Mas Haji. Mas Haji, sorry aku potong. Mereka bukan anggota. Oke, mereka bukan anggota Dekopin, tetapi bahwa Dekopin sebagai satu-satunya wadah gerakan koperasi, seingat saya masih satu-satunya wadah ya. Satu-satunya wadah gerakan koperasi ketika kemudian mendeteksi seperti mendeteksi ada potensi-potensi seperti itu kan punya hak juga untuk kemudian melakukan komunikasi lah minimalnya. Untuk kemudian, aku pengen penjelasan nih, koperasi kamu menawarkan yang kayak gini, logiknya dari mana dan seterusnya. Ya. Bisa nggak? Ya. Harusnya memang demikian, dan itu yang memang sedang diupayakan agar Dekopin mempunyai hak prerogatif untuk itu. Biar bagaimana kalau misalnya segala sesuatu sudah diserahkan kepada ahlinya, itu yang paling tepat. Tapi kalau misalnya saat ini kan kebingungannya, mereka lari misalnya ada kebobolan dan lain sebagainya, larinya ke otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan OJK dalam hal ini bilang ini bukan ranah kami. Jadi akhirnya yang kena ini yang bawah. Nah, mereka mau lari ke Dekopin, mungkin kita bilang waduh, kita harus sisir dulu apa dan bagaimana. Nah ini semuanya ini harus dibuat serapih mungkin by system. Balik lagi by system. Kalau misalnya memang semuanya sudah terdata, semuanya sudah bisa diakomodir, Dekopin akan membuatkan sistemnya untuk bagaimana mendeteksi koperasi-koperasi menjalankan sesuai dengan prinsip perkoperasian itu sendiri.
Tapi kalau yang saat ini yang enggak kan, yang akhirnya nakal-nakal, yang koperasi dibuat memang sebagai underlying untuk menjalankan suatu bisnis lain di luar koperasi, gitu. Itu yang di ini, sehingga sebenarnya koperasi artinya koperasi sebagai penggalang dana, kemudian bisnisnya di luar koperasi. Betul, Mas Koco. Itu yang terjadi, yang kebanyakan, sehingga ini yang harus disikapi bukan pas sudah pecah, tapi bagaimana waktu pengelolaan ini dilakukan, misalnya fit and proper test. Saat ini kita juga udah ada LSP perkoperasian, sehingga bagaimana mereka juga harus tersertifikasi untuk menjadi pengurus daripada koperasi. Ini yang menarik, dan ini memang bukan waktu cepat, tapi kita harus menghimpun seluruh komponen yang ada dari sisi Departemen Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan lain sebagainya. Ini harus guyup, bisa menyelaraskan. Yang pasti literasi koperasi ini harus terus digelorakan dan harus sampai ke rakyat. Dalam hal ini adalah anggota-anggota koperasi itu sendiri, karena koperasi, kita tahu sendiri, koperasi itu kan bukan pemilik 1 orang 2 orang, tapi anggota yang pemilik dari koperasi itu sendiri, Mas Koco. Artinya pola yang terjadi dengan Langit Biru, dengan beberapa koperasi yang kemarin ada sesuatu itu hampir mirip dengan kejadian ketika paket Oktober 88 membuat banyak orang bikin bank, tetapi ternyata bank itu hanya untuk penggalangan dana, dan kemudian dikucurkan pinjaman hanya di grup mereka aja, gitu ya Mas ya? Kira-kira ya Mas? Ya, itu ya, sehingga ada batas minimum juga yang harus dilakukan, bagaimana para pemegang saham dalam suatu PT apalagi di industri keuangan. Tapi karena ketatnya mungkin akhirnya industri keuangan, mereka ya istilahnya, Mas Koco, mereka udah tahu ada satu sisi yang bisa lebih menarik, juga bisa menghimpun dana pihak ketiga, dalam hal ini masyarakat, yaitu dalam bentuk koperasi. Ini yang peralihannya setelah kasus banyaknya bank-bank yang berdiri terus di Orde Baru akhirnya terkena crash, sehingga ada kucuran BLBI dan lain sebagainya, itu pun akhirnya dibawa lari keluar. Mereka masih berusaha bermain untuk mendapatkan dana murah dari masyarakat, udah dengan tidak membuat bank, tapi membuatnya koperasi. Ini yang benar-benar. Jadi mereka benar-benar pengusaha ya, mencari cara untuk apapun diusahakan. Oke, luar biasa. Mas Haji, mungkin terkait dengan apa yang tadi disampaikan Mas Wahyu tentang pengen juga nih belajar tentang bagaimana milenial juga tertarik dengan koperasi, bagaimana potensi-potensi anak-anak muda yang sekarang juga sudah masuk di wilayah digital, mereka selalu berpikir tentang bagaimana kolaborasi, bagaimana sinergi, dan seterusnya. Padahal kalau kita bicara sinergi dan kolaborasi, itu kan esensi dasar dari kita berkooperasi. Nah, cuma saya melihat, atau mungkin Mas Wahyu melihat, atau Mas Wahyu bisa langsung memberikan responnya, silakan. Saya melihat ada posisi di mana anak-anak muda sekarang cenderung risih atau jijik lihat koperasi, atau mungkin nggak tertarik lihat koperasi, apa karena kemasannya yang kurang menarik, atau melihat yang jadi pengurus koperasi udah orang tua-tua gitu, atau gimana? Kalau menurut Mas Haji apa nih treatment yang mungkin menarik coba didorong bahwa anak muda ya bangga berkoperasi gitu? Oke, Mas Haji. Ya, memang kalau kita ngelihat sekarang udah banyak industri koperasi itu jadi satu industri yang menarik. Banyak startup yang pada akhirnya juga mengalihkan salah satu industrinya ini di koperasi. Dan ini adalah tugas kita untuk tetap mengawasi, jangan sampai akhirnya kesalahan yang kemarin itu selalu terulang, setelah besar baru jadi masalah. Jadi dari awal, sehingga dari sisi perizinan bagaimana melakukan startup atau digitalisasi koperasi itu juga harus sesuai. Pelaporan dari kantor wilayah atau dinas koperasi dari Departemen Koperasi dan UMKM ini harus tersinergi juga. Ini yang juga terus kita terapkan, karena kita ada beberapa contoh yang misalnya emang bisa dijadikan barometer bagaimana koperasi yang sudah menjalankan dengan digitalisasi atau koperasi secara virtual.
mereka bisa daftar dan lain sebagainya. Nah, ini yang juga harus kita jaga, karena kebiasaan yang sudah-sudah tanpa ada aturan dan lain sebagainya, akhirnya setelah besar blunder jadi satu masalah. Dan kita selalu menyelesaikan sesuatu itu setelah jadi masalah. Waktu belum ada masalah tenang-tenang aja. Nah, ini yang harus juga dilihat, sehingga selalu jadi pemadam kebakaran ya. Nah ini yang jangan, tapi bagaimana akhirnya kita walaupun bukan otoritas pemegang hak, tetapi juga bisa membantu jalannya kegiatan dari perkoperasian di Indonesia itu sendiri. Itu yang poin yang utamanya, sehingga kaum milenial tetap dianjurkan. Kami menganjurkan untuk segera juga berkumpul antar temannya di kampus, di komunitas, untuk segera buat koperasi. Mungkin dari ketahuan kalau koperasi yang berbasis komunitas-komunitas seperti halnya Ikopontren, ya kan, di pondok pesantrennya udah ada ketahuan siapa yang pengurusnya. Nah, kalau misalnya akhirnya dia membuat aplikasi sendirian, juga mengumpulin KTP teman-temannya 20 orang terus dipublish ke masyarakat, ini yang kemungkinan malahan juga dan akhirnya menarik, karena tetap semuanya definisi investasi. Apabila sesuatu produk menawarkan peak rate, ini udah pasti ada unsur-unsur penipuan. Karena namanya investasi itu pasti fluktuasi. Dan kita ngelihat bahwa prinsip daripada koperasi itu tetap bagi hasil. Kalau disyariahkan mudarobah. Sehingga fluktuasi dari ini. Dan pendapatan terbesar atau bagi hasil tersebut diberikan juga dikembalikan lagi kepada anggota yang memang misalnya kalau simpan pinjam yang paling gemar minjam, itu akan mendapatkan hak atau pembagian yang pasti lebih besar, karena emang uang dia yang lebih banyak mengembalikan dana-dana yang terus diputar oleh koperasi itu sendiri. Berarti memang secara spesifik mungkin ada yang perlu agak lebih didetailkan itu ketika mendiskusikan tentang koperasi simpan pinjam, kemudian ada otoritas jasa keuangan di situ, sehingga mungkin duduk bareng, ngobrol santai antara teman-teman koperasi dengan Kementerian Koperasi mungkin ya, kemudian Dikopin dan juga OJK, ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya Mas ya. Perlu digarisbawahi, OJK dalam hal ini bukan di ranahnya. OJK hanya mengurusi 7 LJK, tidak termasuk koperasi. Ini yang jadi masalah, gitu. Tapi banyak koperasi tidak termasuk. Kenapa? Tapi koperasi simpan pinjam tidak dalam pengawasan OJK? Tidak, enggak, gitu. Banknya ya pengawasan OJK, karena kan dana pihak ketiganya ada di banknya. Tapi kalau koperasinya di luar. Nah, ini yang memang jadi satu singgungan tersendiri, gitu. Kalau misalnya sisi pengawasannya juga bisa diserahkan kepada otoritas jasa keuangan, mungkin akan lebih mudah pengawasannya. Tapi karena ini di luar daripada otoritas jasa keuangan, pure benar-benar koperasi ini mengolah secara mandiri dalam hal ini di lingkup Departemen Koperasi dan UMKM, sehingga fungsi daripada OJK ini jadi nggak nyampe ke koperasi, sehingga banyak masyarakat misalnya dirugikan dalam. Artinya kemudian perlu ada lembaga khusus yang mengawasi koperasi simpan pinjam, atau sebenarnya Dikopin atau Kementerian Koperasi sudah memiliki lembaga itu, Mas? Ya, itu yang memang kita terus kita diskusikan, ya kan? Tinggal actionnya aja untuk bagaimana, karena kan saat ini juga Dikopin ini kan kepengurusan PP Dikopin, pengurus paripurna Dikopin kan pengurusannya baru pengurus, baru dilantik, tapi langsung kena COVID. Aku sayup sampai di telinga katanya pengurus Dikopin ada 2, bener apa? Ya. Mbak Yu yang satu memang. Ini kalau kemudian kita berharap pada satu institusi yang kemudian institusinya dengan quote unquote sedang ada diskusi di internal gitu kan, ya harap-harap cemas juga dong, Mas.
sorry ini. Nggak apa-apa. Kita open. Tapi kalau untuk dualisme bisa kepemimpinan, Mas Koco, ya. untuk dualisme kepemimpinan antara Dekopin versus Makassar dalam hal ini Dekopin yang versusnya Pak NH Nurdin Halid dan Mbak Yul yang satu itu, ini bukan ranah saya juga untuk memaparkan gimana ininya. Yang pasti saat ini memang yang sedang berjalan kita adalah PP Dekopin yang di bawah kepemimpinan dari Pak Nurdin Halid. Itu dengan sekjennya Pak Pahlavi. Artinya gini, saya mencoba ingin melihat bahwa ketika kemudian kita berharap kemajuan atau melejitnya perkoperasian Indonesia, maka suka tidak suka kita tidak hanya berbicara tentang stakeholder-nya, tapi lebih utama adalah shareholder-nya, siapa yang punya peran atau punya saham untuk bagaimana memajukan koperasi. Salah satunya adalah teman-teman di gerakan koperasi yang kemudian antara lainnya adalah yang kemudian dalam satu wadah Dekopin kan gitu Mas. Nah saya sih lebih melihatnya itu, oke, kita masih boleh berharap atau enggak, nanti tanggal 12 saya berharap Mas Aji juga bisa ikut berbicara, karena memang kita dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore kita akan mendiskusikan itu, dan insya Allah jam 1 sampai jam 3 itu nanti teman-teman dari Infinite 88 akan punya satu event webinar khusus yang kita akan live juga di TV Desa. Itu kebetulan ada juga Pak Menteri Koperasi, informasinya pagi ini tadi sudah confirm akan ikut berbicara di situ. By the way, mungkin karena ini juga ada teman milenial juga, Lara, selamat datang di Ekodu, dari Ekodu. Kemudian ada Mbak Sulasti ini dari Wonogiri, ini penggiat Badan Usaha Milik Desa. Fitcon ini saya kurang tahu siapa ini, tapi tadi Mas Wahyu sudah berbicara. Ada Mas Mukwam juga yang ada di Zoom meeting ini, tapi belum lihat on di video atau di mic-nya. Mas Wahyu, kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan ke Mas Haji ini pakar di urusan bursa dan seterusnya. Saya kebayang kalau mungkin bisa membuat satu koperasi yang berkumpulnya di situ adalah orang-orang yang memang bermain di bursa di bursa umpamanya, koperasi pemain bursa, sehingga pada saatnya bisa kemudian ada satu bank yang bisa diambil atau dikuasai melalui bursa atau melalui right issue dari teman-teman koperasi. Ini kayaknya mimpi yang aneh juga gitu kan. Mas Wahyu silakan. Maturun Mas Koco, sugeng tepang Mas Aji. Saya pengen menggarisbawahi tadi Mas mengenai wadah atau organisasi dari para pengurus yang ngurusin koperasi Indonesia nih, Dekopin ini yang kalau menurut saya segala macam carut marut di organisasi ini kadang itu tadi Mas yang membuat sikap para anak-anak muda ini kemudian menjadi skeptis terhadap apa sih itu koperasi gitu kan. Kita sudah melakukan prinsip-prinsip dasar koperasi dalam menjalankan usaha, tapi yang mau ngatur saya gitu kan, kalau saya kemudian membentuk koperasi, kok ya malah bertarung sendiri gitu kan. Itulah yang kadang-kadang menjadi problematik di anak-anak muda menurut saya. Nah, apa yang mau saya sampaikan Mas Aji, sebenarnya tadi Mas kolaborasi beberapa startup atau 2 atau 3 atau beberapa startup, kemudian istilahnya menjalankan prinsip tadi bagi hasil, itu sudah kita jalankan, cuman ya belum membentuk sebuah wadahnya gitu kan. Nah, inilah yang menurut saya tugas dari sebuah organisasi yang membawahi koperasi-koperasi, dan saya kira
banyak sekali, Mas. Kalau misalnya ada pendidikan atau pengetahuan dasarnya yang bisa disampaikan kepada para milenial ini, karena pada dasarnya kan memang si milenial ini kan juga butuh untuk akses dana bersama-sama, kemudian akses pasar bersama-sama. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa generasi kita mungkin ya itu tadi, kooperasi itu. Moga Mas, saya pengen ada sedikit statement dari Mas Aji, bagaimana sih ya pencerahan lah ya, pencerahan bagaimana sih sebaiknya para milenial ini untuk memulai sebuah kooperasi, karena ya sebenarnya prinsip-prinsipnya sudah dilakukan, tapi ya itu tadi belum dalam sebuah wadah kooperasi gitu. Ngaten Mas Aji. Ya, Sun. Ini Mas Wahyu sangat-sangat luar biasa. Saya bingung. Dia bentuk kegiatan mirip kooperasi tapi belum menjadi kooperasi. Ngono ya, Mas? Nah, ya, dan ini diaplikasikan dalam startup. Nah, ini yang juga salah satunya bagaimana akhirnya jangan sampai salah kaprah. Maksudnya salah kaprah ini banyak hal bikin lembaga dan lain sebagainya. Akhirnya dia melakukan praktek bank di dalam bank, yaitu mengelola sama halnya mengelola dana pihak ketiga. Ini yang pada akhirnya kena benturan peraturan atau undang-undang perbankan. Yang kedua, dia menginvestasikan dana pihak ketiga. Ini juga kena lagi benturan undang-undang daripada manajer investasi. Yang ketiga, dari prinsip perkoperasian gitu. Nah, ini juga seharusnya mungkin sebelum dibentuk juga badan usahanya, badan usaha koperasinya itu yang juga harus dibentuk. Aplikasinya, tapi di sini basisnya adalah aplikasi atau virtual. Ini yang menarik, dan ini memang banyak beberapa anak muda yang sudah men-set up dan mulai menjalankan industri ininya. Kalau di yang baru kemarin ada launching Incala kalau nggak salah ya, di daerah mana gitu, itu juga basisnya adalah aplikasi. Tapi itu bisnisnya benar-benar aplikasi tersebut adalah koperasi. Itu yang mungkin para milenial juga bisa membaca literasi yang ada, walaupun itu sebenarnya adalah tugas kami, ya kan, untuk ini. Dan saya bukan atas nama Dekopina atau bukan ini, tapi atas nama Aji Martono emang mengajak bagaimana akhirnya generasi muda atau milenial juga untuk terjun ke industri ini. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan industri atau sektor keuangan selain daripada industri keuangannya itu sendiri adalah koperasi. Koperasi karena kan kepemilikannya udah jelas. Ya, syarat pendirian koperasi harus ada 20 KTP, disampaikan ke dinas koperasi sampai keluar izinnya, semuanya ada, langsung bisa diaplikasikan melalui koperasi berbasis internet atau koperasi berbasis online. Tapi ada kepengurusan yang 20 orangnya ini dan selalu membuat laporan-laporan yang memang disyaratkan dalam berdirinya sebuah koperasi. Ngono Mas, jadi saya pribadi sangat-sangat mensupport untuk para milenial ya. Ekode di sini kapan-kapan saya juga mau lah ngobrol-ngobrol lebih banyak, karena saya juga baru lagi berhubungan dengan satu koperasi milenial juga yang dibentuk dan itu online, tapi basisnya masjid gitu. Saya buat Majas, koperasi Majas berada di depan stasiun kereta api Bandung itu, dan sekarang udah mulai, dan itu bentuk dia udah punya izin koperasi dan lain sebagainya. Sekarang sedang kerjasama dengan Pemda, dengan masyarakat atau pasar-pasar yang ada di sekitaran Bandung. Ini juga jadi menarik, dan pangsa pasarnya yang pasti ada, karena dengan adanya COVID ini semua orang dipaksa melek teknologi. Sampai anak sekolah belajar aja jarak jauh, tadinya ibunya nggak bisa pakai HP, sekarang udah jadinya ibunya yang belajar kan, belajar pakai HP, akhirnya selesai anaknya sekolah, ibunya yang ini. Nah, ini yang juga jadi sasaran para milenial, bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan industri daripada koperasi itu sendiri. Ngono Mas Wahyu. Oke. Mas.
Oke, Mas Wahyu, Mas Haji, luar biasa ini ngerumpi koperasi hari ini nggak terasa jam 10 saya buka, jam 11 harus saya tutup. Ini sudah 11.00, jadi luar biasa. Terima kasih Mas Haji, terima kasih Mas Wahyu, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting maupun yang sudah mengikuti melalui channel YouTube atau melalui televisi satelit yang kita punya ada di Nusantara 1 dan di Merah Putih. Kerabat desa luar biasa, amanat Undang-Undang Dasar pasal 33 salah satunya menyampaikan tentang usaha bersama dan itu diterjemahkan sebagai koperasi. Kepoin desa, karena kita bicara desa maka saya ingat saya mencoba mengingatkan kembali, kalau bicara koperasi kita pasti ingat Bung Hatta, kalau bicara Bung Hatta maka ada salah satu statement dari Bung Hatta menyampaikan apabila kita hanya menyalakan obor di Jakarta, itu tidak akan membuat Indonesia bersinar, tetapi kalau kita menyalakan obor di desa-desa di seluruh Indonesia, maka Indonesia akan bersinar. Jadi mungkin kita harus kembali berpikir bagaimana kita menyalakan lilin-lilin di desa-desa di seluruh Indonesia dengan cara berkoperasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita 1945. Sampai di sini pertemuan kita di Kepoin Desa dan kita akan ketemu Kepoin Desa tiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai 11. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.